Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simulasi Monte Carlo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anggota kelompok 10 ada Citra Salsabila Oro, Dika Apriani, Delvianugra Prasistio, dan Nurlisa Fitrisani. Untuk materi yang akan kita bahas di sini ada metode penyelesaian model Monte Carlo dan yang kedua ada algoritma Monte Carlo. Selanjutnya ada pendahuluan. Metode Monte Carlo adalah teknik numerik berbasis simulasi yang digunakan untuk memperkirakan solusi dari masalah yang kompleks dengan menggunakan variabel acak. Metode ini sering digunakan dalam bidang matematika, fisika, keuangan, teknik, dan kecerdasan buatan. Monte Carlo bekerja dengan menghasilkan sejumlah besar sampel acak, lalu menggunakan statistik untuk menganalisis hasilnya. Teknik ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang tidak memiliki solusi analitik atau ketika solusi deterministik terlalu sulit dihitung secara langsung. Bisa next. Selanjutnya ada simulasi Monte Carlo. Yang pertama, Monte Carlo digunakan untuk mempelajari model stokastik dalam fisika. Metode ini diterapkan dalam berbagai masalah dan simulasi komputer menjadi alat utama untuk memahaminya. Monte Carlo memperkirakan sifat sistem partikel dengan menyampling ruang fase, memungkinkan perhitungan rata-rata terkenal secara fleksibel dan akurat seiring lamanya simulasi. Selanjutnya masalah yang diselesaikan. Yang pertama, metode Monte Carlo dapat mensimulasikan berbagai fenomena fisik pada model yang dapat dideskripsikan. Yang kedua, simulasi ini juga efektif untuk hukum partikel klasik dan kuantum. Monte Carlo bahkan berperan penting dalam studi teori partikel elementer melalui simulasi fisika. Selanjutnya, metode penyelesaian model Monte Carlo. Ini ada prinsip dasar Monte Carlo. Metode Monte Carlo didasarkan pada konsep pengambilan sampel acak untuk menyimpulkan nilai suatu kuantitas, yang dimana prinsip dasarnya yang digunakan meliputi yaitu hukum bilangan besar, probabilitas distribusi, dan konvergensi statistik. Adapun tahapan penyelesaian metode Monte Carlo, yang pertama ada definisi masalah. Pada definisi masalah ini, tentukan sistem atau fenomena yang ingin disimulasikan, lalu identifikasi variabel yang berperan dan tentukan hubungan antar variabel tersebut. Yang kedua, dalam probabilistik. Ditetapkan distribusi probabilitas untuk variabel acak yang digunakan dalam simulasi, lalu distribusi ini dapat berdasarkan hal data historis atau asumsi teoritis yang relevan. Selanjutnya, yang ketiga ada generasi bilangan acak. Pada generasi bilangan acak, kita menggunakan random number generator untuk menghasilkan variabel acak sesuai distribusi yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang keempat ada simulasi eksperimen berulang. Pada simulasi ini, kita jalankan eksperimen dengan jumlah iterasi yang cukup besar, dan setiap iterasi melibatkan pengambilan sampel dari distribusi probabilitas dan evaluasi fungsi atau model berdasarkan nilai yang diperoleh. Yang kelima ada pengolahan data dan estimasi. Pada pengolahan data, kita ambil rata-rata hasil dari seluruh iterasi untuk mendapatkan estimasi nilai kuantitas yang dicari, lalu gunakan interval kepercayaan dan analisis konvergensi untuk menilai akurasi hasil. Dan yang terakhir ada analisis hasil dan validasi. Bandingkan hasil dengan solusi analitik atau dengan data eksperimen nyata, pastikan jumlah iterasi mencukupi untuk mencapai kestabilan hasil
dan gunakan teknik statistik untuk mengukur kesalahan dan kalkulasi estimasi. Baik, di sini kita ada contoh penyelesaian model Monte Carlo. Seperti yang sudah dibicarakan oleh rekan saya, pertama kita akan mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Untuk definisi masalah, kita akan mengestimasi luas lingkaran dengan persamaan X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25 menggunakan metode Monte Carlo. Lalu setelah kita mendefinisikan masalah, langkah kedua kita akan memodelkan probabilistik. Kita memiliki beberapa pemodelan matematis. Pertama ada persamaan lingkaran. X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Ini artinya apa? Artinya titik pusat lingkaran berada di titik 1,2 dengan jari-jarinya sebesar 5. Lalu ada area persegi pembatas. Karena pusat ada di titik 1,2 dan jari-jarinya 5, maka persegi pembatas memiliki batas bawah. Ini tinggal kita kurangkan 1 dikurang 5 itu min 4. Dan untuk Y-nya 2 dikurang 5 itu sama dengan min 3. Untuk batas atas kita jumlahkan 1 tambah 5 itu 6. Dan untuk Y-nya 2 tambah 5 sama dengan 7. Kita peroleh luas perseginya 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Mengapa kita bisa memperoleh 10 kali 10? Hal ini dijelaskan pada gambar yang sudah tadi. Next. Nah, di sini. Jadi di sini untuk memperkirakan luas penutupan lingkaran secara rapat, nah kita buat persegi yang sisinya sama dengan diameter lingkaran. Karena tadi jari-jarinya 5, maka diameternya 10. Sehingga untuk luas perseginya 10 kali 10 sama dengan 100. Untuk perkiraan luas lingkaran ini didasarkan pada asumsi bahwa semua titik dalam persegi ini memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Dengan mengambil sampel acak N dalam persegi, jika M dari titik-titik ini berada di dalam lingkaran, maka perkiraan luas lingkaran adalah M per N dikalikan dengan luas perseginya. Lalu kita di sini untuk probabilistiknya, kita menggunakan distribusi probabilitas dengan merepresentasikan koordinat X dan Y dari suatu titik dalam persegi dengan distribusi uniform. Jadi kita menggunakan distribusi uniform dengan X1, X-nya 1/10. X-nya itu tadi sudah ada batasnya, min 4 lebih besar sama dengan min 4, kurang dari sama dengan 6. Begitupun dengan Y-nya, 1/10 dengan batas min 3 sampai dengan 7. Bisa di next. Lalu langkah ketiga adalah GBA atau generasi bilangan acak. Di sini ada tabel yang menyediakan daftar kecil bilangan yang akan digunakan dalam perhitungan contoh komputasi. Nah, penentuan sampel X, Y ini nanti akan didasarkan pada penggunaan bilangan acak yang independen dan terdistribusi seragam dalam rentang 0 sampai 1. Next. Sehabis generasi bilangan acak, kita akan melakukan simulasi. Di sini, untuk pasangan 01, bilangan acak, kita menggunakan R1 dan R2. Jadi titik acak X, Y di dalam kotak ditentukan dengan memetakannya pada sumbu X dan Y pada tabel menggunakan rumus seperti yang ada di layar. Ini kita tinggal substitusikan batas-batas tadi, menghasilkan X-nya itu min 4. Kita peroleh X-nya itu sama dengan min 4 tambah 10 R1, dan Y-nya kita peroleh min 3 tambah 10 R2. Untuk menunjukkan penerapan prosedur,
kita misalkan pertimbangkan R1 itu 0,0589 dan R2-nya 0,6733. Ini bisa dilihat pada baris 1 kolom 1 di slide sebelumnya. Bisa. Di sini kita menggunakan R1 itu yang paling atas, baris 1 kolom 1 0,589 dan R2 itu yang bawahnya 0,6733. Bisa di next. Lalu kita substitusikan ke dalam R1 dan R2 tadi menghasilkan X min 3,411 dan untuk Y-nya 3,733. Nah, boleh sebelumnya dulu. Nah, ternyata ketika hasil X dan Y ini kita substitusikan ke dalam rumus persamaan lingkaran tadi yang isinya X min X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5, kita substitusikan tuh. Ternyata hasil setelah kita substitusi X, Y-nya itu menghasilkan 22,46, yang artinya nilainya itu kurang dari 25. Artinya apa? Artinya titik berada di dalam lingkaran. Dan prosedur ini akan diulang sebanyak N kali dengan mencatat jumlah titik M yang berada di dalam lingkaran. Sehingga untuk perkiraan luasnya nanti akan bisa dihitung sebagai 100 dikalikan M per N. Bisa next? Nah, sekarang kita akan melakukan pengolahan data dan estimasi. Kita di sini memiliki beberapa parameter, di antaranya ada R, 5 cm, titik pusat 1,2, dan kita mengambil permisalan ukuran sampel N-nya itu ada di 30.000, 60.000, 90.000, dengan jumlah replikasi N besarnya 5, dengan tingkat kepercayaannya kita misalkan 95%, di mana nanti kita akan melakukan pengolahan data. Setelah melakukan N replikasi, kita akan mengumpulkan semua estimasi area yang diperoleh, lalu kita hitung rata-rata dan standar deviasi dari estimasi area tersebut. Bisa di next. Nah, kita mengimplementasikan ini menggunakan software Python. Bisa dilihat dari layar. Di next. Nah, ini adalah hasil datanya. Jadi, dengan N30.000, kita memperoleh rata-rata estimasinya 78,74, dengan error relatif 0,25%, standar deviasi 0,37, dengan interval kepercayaan 95%. Nah, di situ ada antaranya 78,41 sampai 79,06. Nah, di sini meskipun estimasinya cukup dekat ya dengan nilai sebenarnya yaitu 78,54, variabilitas antar replikasinya masih cukup tinggi dan RMSE-nya sebesar 0,39. Ini menunjukkan kesalahan estimasi yang cukup signifikan. Kalau kalian lihat, N-nya yang 60.000, rata-rata estimasi areanya 78,51 dengan error relatif yang sangat kecil sebesar 0,03%. Lalu standar deviasi menurun menjadi 0,24. Bisa kita lihat juga interval kepercayaannya menjadi lebih sempit, yaitu antara 78,3 dan 78,72. RMSE juga sudah menurun menjadi 0,21, menunjukkan peningkatan akurasi dan presisi. Nah, terakhir ketika N-nya 90.000, rata-rata estimasi areanya 78,6 dengan error relatif 0,07. Nah, kalian bisa lihat di N yang 90.000, di sini menunjukkan estimasi yang sangat kecil RMSE-nya. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar jumlah titik yang kita gunakan, nantinya hasilnya akan semakin akurat dan presisi. Next. Nah, kita itu tadi untuk melakukan analisis dan validasi.
Bisa kita lihat ya, tadi semakin besar N akan semakin akurat estimasi area yang dihasilkan. Hal ini bisa dilihat tadi dari penurunan error relatif sama RMSE-nya. Lalu standar deviasi dan interval kepercayaannya juga semakin sempit. Berarti estimasi sudah lebih konsisten dan dapat diandalkan ya seiring dengan peningkatan nilai N. Hal ini membuktikan metode Monte Carlo cukup efektif dalam mengestimasi area lingkaran dengan hasilnya yang cukup akurat dan presisi seiring dengan peningkatan jumlah titik acaknya ya. Hasil ini juga bisa menunjukkan kalau metode Monte Carlo bisa digunakan dalam estimasi area dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Bisa di next. Nah, di sini Selanjutnya ada contoh 2, permainan melempar koin. Aturan permainan yang pertama, setiap permainan melibatkan pelemparan koin yang adil secara berulang hingga selisih antara jumlah sisi kepala atau H dan sisi ekor yaitu T yang muncul mencapai 3. Yang kedua, setiap kali bermain harus membayar $1 setiap lemparan koin dan tidak diperbolehkan berhenti di tengah permainan. Yang ketiga, Anda akan menerima $8 di akhir setiap permainan. Dengan demikian, Anda akan memperoleh keuntungan jika jumlah lemparan yang diperlukan kurang dari 8, tetapi akan mengalami kerugian jika lebih dari 8 lemparan diperlukan. Berikut adalah beberapa contoh di mana H menunjukkan kepala dan T menunjukkan ekor. Pada gambar di samping, terdapat 3 lemparan H, yaitu memperoleh $5 kemenangan. Selanjutnya ada THTTT, yaitu 5 lemparan dengan kemenangan $3. Dan yang terakhir ada 11 lemparan, yaitu melebihi dari maksimal lemparan, makanya menjadi kerugian $3. Yang mana artinya keuntungan jika permainan selesai dalam waktu kurang dari 8 lemparan, maka Anda akan mendapatkan keuntungan. Dan jika permainan memerlukan lebih dari 8 lemparan, akan mengalami kerugian. Jika permainan selesai tepat dalam 8 lemparan. Next. Selanjutnya bagaimana untuk memutuskan bermain game ini? Next. Nah, di sini ada peluang munculnya hasil pelemparan koin yaitu 1/2. Gambar tersebut pada gambar 1 merupakan model spesifik untuk simulasi permainan lempar koin. Ini dilakukan dengan menghasilkan serangkaian angka acak dari distribusi uniform dalam interval 0,1 yang disebut bilangan acak uniform. Salah satu cara mudah untuk menghasilkan bilangan acak ini adalah dengan menggunakan fungsi run di Excel. Misalnya pada proyek di bawah gambar 1, terlihat bahwa run telah dimasukkan ke dalam sel C10, lalu dengan perintah copy, fungsi ini disalin ke rentang C11 sampai C59, tanda kurung dalam fungsi harus disertakan, tetapi tidak perlu ada diisi di dalamnya. Hasilnya, Excel akan menghasilkan angka acak seperti yang ditampilkan pada sel C10 sampai C59 di spreadsheet. Untuk baris 24 sampai 53 disembunyikan sebagai menghemat ruang pada gambar. So, next. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, untuk mensimulasikan pelemparan koin, komputer dapat membagi bilangan acak yang mungkin menjadi 2 bagian, setengahnya mewakili kepala dan setengahnya mewakili ekor. Secara spesifik, kita akan menggunakan korespondensi berikut. Jangan menggunakan rumus seperti yang tidak tersedia. Nah, di setiap kolom D pada gambar tersebut, Excel memasukkan angka 1 atau menunjukkan kepala jika bilangan acak di kolom C kurang dari 0,5 dan memasukkan 0 yang menunjukkan ekor jika sebaliknya. Akibatnya, 11 bilangan acak utama yang dihasilkan di kolom C menghasilkan urutan kepala H dan ekor T sebagai THH, TTHT, HTTT. Pada detik ini permainan diberhentikan karena jumlah ekor 7 melebihi jumlah kepala 4 sebanyak 3. Pada sel D4 dan D5 mencatat total jumlah lemparan 11 dan hasil kemenangan yang diperoleh yaitu $8 dikurang $11 yaitu minus $3 atau mengalami kerugian. Kreatif tersebut digunakan untuk mensimulasikan satu kali permainan dengan 50 lemparan koin
Kolom E dan F mencatat jumlah kepala dan ekor, sementara kolom G menampilkan stok saat perbedaan mencapai 3 dan setelahnya. NA atau not applicable dimasukkan ke dalam sel tersebut berikutnya. Sel D4 dan D5 mencatat total lemparan dan hasil kemenangan eval kepala. Ini sebenarnya Next. bisa ya pakai SPSS yang paling mudah ya. Ini pakai apa? Pakai Excel. Oke, ya mungkin nanti bisa dicoba SPS ya, Bu. Cuman kita Oh, belum itu pakai SPS. oh, belum pakai SPSS. Berarti padahal kalau pakai SPSS Monte Carlo nggak terlalu susah. Oh, nggak apa-apa. Ini pakainya berarti Excel ya. Iya, Bu. Iya, oke. Lanjut ya. Bisa next. Ini next aja nih penjelasan yang tadi. Next, next, next lagi. Nah, pada gambar 2 ini, dalam 14 kali lemparan permainan, rata-rata jumlah lemparan adalah 7 kali, yang menunjukkan potensi kemenangan $1 per permainan. Bisa next lagi. Selanjutnya, pada simulasi 1000 kali menunjukkan rata-rata lemparan 8,98 dan kerugian $0,98, menegaskan bahwa permainan tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Model simulasi dapat dibuat sebagai ilustrasi untuk permainan lempar koin berturut-turut. Dengan waktu dicatat sebagai jumlah lemparan atau T dan status sistem ditentukan oleh keadaan saat ini. Di mana NT sama dengan jumlah sisi kepala dikurang jumlah sisi ekor setelah T kali lemparan. Peristiwa yang mengubah keadaan sistem adalah munculnya kepala atau ekor saat melempar koin. Metode pembangkitan peristiwa adalah dengan menghasilkan angka acak uniform dalam interval 0,1 di mana korespondensinya yaitu 0,000 sampai 0,4999 sebagai kepala dan 0,50000 sampai 0,9999 sebagai ekor. Rumus transisi keadaannya yaitu seperti gambar berikut, di mana permainan disimulasikan berakhir pada nilai T pertama di mana NT sama dengan dikurang lebih 3. Hasil pengamatan dari percobaan simulasi ini adalah 8 dikurang T, yaitu jumlah kemenangan atau kekalahan dalam permainan tersebut. Selanjutnya ada algoritma Monte Carlo. Nah, untuk pencarian pohon Monte Carlo ini, kita akan membangun pohon pencarian secara bertahap. Nah, kita membangun pohonnya ini dengan menggunakan simulasi acak yang disebut dengan rollouts atau playouts dari keadaan permainan saat ini. Nah, simulasinya ini berjalan hingga akhir permainan atau batas keadaan tertentu. Nah, jika udah mencapai batasnya, maka hasil simulasinya itu akan dikembalikan ke pohon. Tujuannya adalah pembaruan informasi. Nah, pembaruan itu apa aja? Ada jumlah kunjungan simpul, rasio kemenangan atau nilai evaluasi, dan yang terakhir untuk membantu memilih jalur terbaik di iterasi selanjutnya. Nah, untuk melakukan algoritma Monte Carlo ini ada 4 tahapan. Yang pertama, pemilihan. Di pemilihan ini kita memilih simpul dari akar pohon yang paling atas itu, terus simpul ini dipilih berdasarkan formula Upper Confidence Bound atau UCB. Tujuannya apa? Adalah untuk menentukan jalur yang seimbang antara eksploitasi dan eksplorasi. Nah, untuk langkah yang kedua ada ekspansi. Ketika tidak ada cabang lagi di pohonnya itu, maka akan dilakukan ekspansi atau perluasan pohon. Nah, jika yang dipilih itu bukan simpul terminal, maka algoritma akan menambahkan satu atau lebih simpul anak ke dalam pohon. Jadi untuk yang langkah pertama, itu ada di gambar yang paling kiri, ini kita melakukan pemilihan simpul sampai yang paling bawah, itu ada di langkah satu. Nah, kalau yang langkah terakhir ini udah nggak ada lagi yang bisa dipilih, kita melakukan ekspansi. Nah, setelah melakukan ekspansi, kita
melakukan simulasi. Nah, simulasi itu apa? Jadi, itu merupakan percobaan hingga mencapai kondisi terminal atau batas tertentu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan untuk membuat pilihannya. Jadi di sini antara 0 dan 1 nantinya. Setelah kita melakukan simulasi, kita melakukan backpropagation. Jadi setelah ditambahkan simpulnya di expansion dan dilakukan simulasi, kita balik lagi ke simulasinya. Jadi hasilnya bisa menang atau kalah. Nah, untuk menentukan pohon mana yang akan kita pilih jika ada beberapa cabang, kita menggunakan rumus SI. Sama dengan XI ditambah C akar lente per NI. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Untuk langkah pertama, tadi bisa kita lihat eh, di sini simpulan pertama ada 11/21. Nah, di bawahnya ada pilihan 3 simpul. Kita menghitung SI-nya. Untuk simpul 7/10 ini diperoleh nilai SI-nya 1,48. Untuk simpul 3/8 diperoleh nilai SI-nya 1,247. Untuk simpul 0/3 ini diperoleh SI-nya itu 1,42. Nah, perlu diketahui bahwa eh, jika yang abu-abu ini tuh punyanya lawan dan yang putih ini punya kita. Nah, untuk node yang pertama itu dipilih yang 7/10. Karena apa? Karena nilainya itu yang paling besar. Jadi putih itu kita, dari tiga ini, bagian kita yang paling besar itu ada di SI-nya punya node 7/10, yaitu 1,48. Maka kita lanjut ke 7/10. Nah, dari 7/10 ini adalah simpulnya lawan. Jadi di sini kita hitung SI-nya. Untuk yang 2/4 ini nilai SI-nya 1,402. Dan untuk 1/6 nilai SI-nya 1,043. Nah, karena yang abu-abu ini milik lawan, makanya dipilihlah SI yang 1/6. Karena nilainya kecil. Dari 1/6 ini ada 2/3 dan 3/3. Dihitung lagi nilai SI-nya. Untuk yang 2/3 diperoleh SI 1,906 dan untuk yang 3/3 diperoleh SI 2,239. Nah, karena yang langkah pertama tadi udah tidak ada simpulan bisa dipilih lagi, maka kita melakukan ekspansi atau perluasan. Di sini 0/0 karena kita belum memainkan apapun gitu, baru melakukan perluasannya aja. Nah, untuk di sini selanjutnya dilakukan simulasi. Simulasi di sini misalkan 0/1, yaitu kita kalah gitu. Nah, makanya di sini setelah dilakukan simulasi ke backpropagation dari 0/1 ini ke simpul atasnya dapat 0/1. Nah, di sini yang bertambah hanya eh karena kita kalah dan abu-abu itu simpulnya lawan, maka di sini bertambah dari 3/3 jadi 4/4. Pembilang dan penyebutnya bertambah. Nah, selanjutnya di sini karena milik lawan, sehingga punya kita itu tidak bertambah hasil kemenangannya, yaitu hanya satu, tetap satu. Nah, tapi percobaannya bertambah yaitu 7, dari 6 ke 7. Selanjutnya untuk yang atasnya karena punya lawan, jadi pembilang dan penyebutnya bertambah. Dan yang di atasnya hanya penyebutnya aja karena itu percobaannya aja yang bertambah, bukan kemenangan kita. Oke, lanjut ke masalah perkolasi. Masalah perkolasi ini termasuk ke dalam masalah geometris yang memiliki peran penting dalam mekanika statistik. Nah, untuk proses perkolasi ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah objek secara acak, lalu sebuah jalur bersebelahan yang menjangkau seluruh sistem akan terbentuk. Nah, untuk masalah perkolasi ini ada perhitungan klaster dengan algoritma Hauschen-Koppelman. Nah, algoritma ini ditemukan di tahun 1976 dengan rutinitas satu lintasan. Jadi kita mengidentifikasi klasternya itu dalam kisi. Sebelum algoritma ini ditemukan, eh, kita bingung gitu. Kalau misalkan ada simpul-simpul yang kita berikan dengan tanda satu, lalu yang tidak berdekatan kita berikan dengan nilai 2. Nah, kalau misalkan mereka ada yang titik ketemunya itu gimana? Itu sebelum ditemukan Gaussian complement agak ribet. Jadi, dengan ditemukannya metode Gaussian complement, kita menggunakan label dari label, yaitu variabel tambahan untuk melacak dan menyatukan klaster yang sebenarnya terhubung, meskipun awalnya diberi label berbeda.
Misalkan di sini ada 7 titik gitu kan. Nah, N1 ini karena label dari label, jadi satu ini kita berikan label 1, dan terus duanya ini kita berikan label negatif dari nilai yang kecilnya. Jadi N1 ini ada 7 titik, nah N2-nya ini negatif dari titik atau label yang lebih kecil gitu, jadi -1. Sehingga kedua klaster ini dapat kita simpulkan sebagai klaster yang sama dan label yang tepat itu diatur dengan ukuran total klaster, yaitu N1 sama dengan 7 dan N2 sama dengan -1. Yang selanjutnya ada inference Bayesian. Inference Bayesian dalam statistik adalah metode inferensi statistik yang menggunakan teorema Bayes. Metode ini memperbarui keyakinan awal atau disebut prior dengan data baru disebut evidence untuk menghasilkan keyakinan yang diperbarui atau posterior. Nah, rumusnya sendiri P theta D sama dengan P D theta dikali P theta dibagi PD. Nah, P theta sendiri disebut distribusi prior, yaitu keyakinan awal terhadap parameter theta sebelum melihat data. Sedangkan PD theta itu likelihood, seberapa besar kemungkinan data D muncul jika parameter theta benar. Sedangkan PD itu evidence atau faktor normalisasi, dan P theta D itu distribusi posterior, yaitu keyakinan yang diperbarui setelah data. Nah, untuk proses populasinya, rumusnya seperti itu. Maksudnya, model regresi linear ini, di mana kan ini ada huruf E, berarti error EI itu mengikuti distribusi normal, yang digunakan untuk mensimulasikan hubungan antara variabel input X dan output Y dengan parameter B, dengan parameter beta sebagai yang ingin diperkirakan. Nah, untuk gambarnya, meskipun semua sampel mengikuti model yang sama, estimasi parameter beta akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh variasi data. Next. Next. Nah, lanjut ada rantai Markov. Titik-titik merah muda ini dan yang warna merah itu menunjukkan transisi dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Yang gambar bawah, panah dari current state ke next state menggambarkan bahwa setiap sampel baru hanya bergantung pada posisi saat ini, bukan posisi sebelumnya. Yang di gambar bawahnya kan ada typical set pada distribusi. Nah, gambarnya ini kan mirip sama gambar distribusi normal yang menunjukkan bagian dari distribusi di mana nilai-nilai parameter yang paling representatif atau paling sering muncul. Nah, untuk gambar yang ke typical set ini mengikuti jalur atau path berkelok menuju dan menetap di area dengan kepadatan yang lebih tinggi. Titik ini adalah hasil iterasi dari sampling MCMC yang menjelajahi ruang parameter. Next. Yang berikutnya ada Markov Chain Monte Carlo atau disebut MCMC. Misalkan kita ingin menghitung ekspektasi dari suatu fungsi Fq, maka rumusnya seperti itu, di mana Fq adalah distribusi target yang sulit untuk diintegralkan secara langsung. Nah, langkah-langkah untuk MCMC sendiri yaitu ada pertama membangun rantai Markov terlebih dahulu, yang kedua cara membangun rantai Markov yaitu mulai dengan keadaan awal atau Q0
lalu menggunakan algoritma seperti Metropolis Hastings atau Gibbs sampling untuk menghasilkan sampel Q1, Q2, hingga Qn. Setiap sampel bergantung hanya pada keadaan sebelumnya sampai membentuk rantai Markov. Lalu angka MCMC yang kedua yaitu estimasi ekspektasi dengan rata-rata sampel dengan rumus Fn sama dengan 1 per N sigma dari N sampai mulai dari 0 sampai menuju N F Qn. Next. MCMC untuk Bayesian, beberapa datanya atau data observasi yang kita miliki, model statistik, fungsi likelihood, fungsi prior, dan sampler. Bagaimana sih cara kerja sampler? Cara kerjanya yaitu dengan cara menentukan tebakan awal untuk theta dari distribusi prior. Yang kedua, coba loncatan ke nilai theta yang baru. Yang ketiga, terima atau tolak loncatan tersebut berdasarkan aturan tertentu. Misalnya rasio penerimaan dalam Metropolis Hastings tadi. Terus ulangi loncatan hingga menghasilkan cukup banyak sampel yang mendekati distribusi target atau disebut posterior. Untuk sampel berbeda satu sama lain terutama pada langkah 2 dan 3. Next. Lalu ada Metropolis Hastings algorithm. Proposal loncatan dilakukan dengan gangguan acak dari nilai sampel sebelumnya. Lalu probabilitas penerimaan ditentukan berdasarkan seberapa baik proposal baru dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Menggunakan rumus A theta aksen, theta sama dengan min 1, P theta aksen, P theta aksen per P theta, P theta aksen theta. Mendekati uniform tadi. Next. Lalu ada grafik Metropolis, gambar untuk Metropolis Hastings algorithm. Nah, di sini kan ada warna merah pekat dan ada yang titik-titik putih-putih. Nah, warna merah pekat itu menunjukkan area dengan densitas probabilitas tinggi. Artinya itu wilayah posteriornya yang penting. Lalu untuk titik-titik putihnya itu melambangkan sampel yang diambil selama simulasi Monte Carlo. Nah, kan itu kan ada 3 gambar. Yang ini nggak ada titik-titik putihnya. Yang tengah itu sedikit. Yang paling kanan itu banyak. Nah, untuk gambar yang paling kiri, sampelnya menyebar luas dan tidak efisien. Kenapa? Karena sampel belum terkonsentrasi di area dengan probabilitas tinggi. Dan ini menggambarkan sampel awal yang belum konvergen atau berasal dari metode sampling yang buruk. Untuk gambar yang tengah, yaitu sampel mulai mengarah ke arah melengkung merah pekat atau posterior, namun masih belum merata dan kepadatan titik kurang optimal. Untuk gambar yang paling kanan, titik-titik sampel terkonsentrasi dengan baik dan merata di sepanjang bentuk distribusi posterior, yang artinya representasi sampling yang ideal dalam geometri distribusi posterior yang kompleks, yaitu melengkung, bukan datar atau bulat. Nah, masalah Metropolis samplernya lambat, yaitu butuh banyak iterasi untuk menjelajahi ruang distribusi, tidak efisien untuk bentuk distribusi kompleks, contohnya bentuknya melengkung, multimodal, atau sempit memanjang seperti yang digambarkan. Yang ketiga, sampel berkorelasi tinggi, titik-titik terlalu dekat satu sama lain sehingga tidak independen dan mengurangi kualitas estimasi statistik. Next. Sekarang ada Hamiltonian Monte Carlo. MCMC dan pendekatan dinamika molekuler
menghasilkan hybrid Monte Carlo atau disebut HMC. Aplikasi statistik pertama HMC dilakukan oleh Niel pada tahun 1996. HMC adalah varian dari algoritma Metropolis Hastings. Pendekatan ini mempertimbangkan MC-MC dari perspektif geometris. Nah, untuk parameter momentum tambahan M-nya yaitu theta, jadinya theta, M. Lalu Hamiltonian suatu fungsi energinya H theta, M sama dengan V theta ditambah Km. Nah, untuk V theta sendiri itu disebut potensial energi, yang Km itu kinetik energi. Lalu ada densitas kanonik, rumusnya P theta, M alfa E pangkat min H theta, M. Maka hasilnya min log P theta dikurangi log P M theta. Next. Energi potensial hanya ditentukan oleh distribusi target dengan rumus V theta sama dengan min log P X theta P theta. Untuk energi kinetik tidak dibatasi dan harus dispesifikasikan oleh implementasi. Satu implementasinya atau satu dimensi, rumusnya seperti itu, maka hasilnya jadi Nm 0,1. Kemudian memiliki densitas kanonik P theta, M sama dengan Px theta P theta Nm 0,1. Maka densitas marginal dari P theta, M adalah densitas target kita, yaitu P theta sama dengan 1/C Px theta P theta. Next. Lalu mengambil sampel dari distribusi gabungan theta, M. Buang semua sampel M, sampel marginal, tersisa untuk theta akan menjadi sampel dari distribusi posterior target. Bagaimana cara menghasilkan proposal untuk theta dan M? Nah, caranya itu turunan parsial dari Hamilton menentukan bagaimana theta dan M berubah seiring waktu T menurut persamaan Hamilton. Persamaannya yaitu d theta per dt sama dengan do H per do M. Nah, untuk contohnya di sebelah kanan ya. Jadi hasil theta T-nya yaitu R cos A plus T. Untuk MT-nya sama dengan min R sin A plus T. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk Ibu Debi, apakah ada tanggapan untuk materi kali ini? Dipersilahkan. Oke, saya garis bawahi dulu ya. Yang pertama itu kan kita ngomongnya Monte Carlo. Jadi di dalam Monte Carlo-nya sendiri, bentar. Kita tahu ya, simulasi Monte Carlo itu kan tipe simulasi peluang untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari prosesnya itu yang random. Terus dasar simulasi Monte Carlo itu kan mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak. Simulasi Monte Carlo pun mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi. Ada beberapa tahapan yang penting, yaitu membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Nanti saya kasih ini slide-nya, lalu ada alurnya diagram simulasi Monte Carlo-nya sendiri. Tambahan mungkin dari saya harap tuh tadi tuh saya rasa gitu, akan lebih mudah kalian menggunakan semuanya tuh jika pakainya SPSS, bukan pakainya Excel gitu ya, harapannya saya tuh. Tapi it's okay kalau misalkan memang kalian yang menggunakannya itu hanya gak akan kelihatan gitu. Nanti grafiknya kan hanya grafik batang, tapi kan gak akan dibuat gitu. Nanti keluar terimahan nol atau enggak apanya. Jadi akan lebih baik jika menggunakan
SPSS mungkin ya, dibandingin hanya menggunakan Excel saja gitu kan ya. Karena kan kita menghitung banyaknya ekspektasi gitu kan. Untuk di kasus distribusi permintaannya sendiri, untuk di kasus distribusi permintaannya sendiri, itu kan kita juga menggunakan, misalkan kita punya bilangan acak gitu ya. Nah, itu kita cari periodenya, lalu kita juga cari nilai ekspektasi gitu kan, seringnya seperti itu. Nah, harapan saya itu penyelesaian tuh akan lebih mudah jika menggunakan tuh banyaknya itu adalah nggak tidak ini ya, tidak hanya Excel, tapi harapan saya tuh menggunakan SPSS. Karena di SPSS itu nanti ada persenannya keluar seperti apa gitu harapan saya. Tapi oke lah ya. eh Intinya adalah perancangan simulasi dengan Monte Carlo itu dapat mempermudah dalam menentukan masalah apapun gitu kan ya. Lalu penyelesaian Monte Carlo itu akuratnya itu hampir di 92%. Jadi dia punya 80% tingkat errornya. Jadi Monte Carlo itu sangat baik untuk kita dalam hal distribusi, dalam hal misalkan ekspektasi untuk biaya proyek ataupun apapun dia memang sangat baik gitu. Hanya dia digunakan hanya untuk yang acak gitu kan ya. Lalu untuk kasus yang harus dicermati adalah simulasi Monte Carlo itu punya kekurangan. Kekurangannya itu adalah dalam hal menganalisa resiko, tingkat 8% itu cukup tinggi ya kalau di matematik. Kalau misalkan 95% itu sangat baik gitu. Jadi akan lebih baiknya jika menggunakan yang punya error tuh 5%. Tapi Monte Carlo tuh kalau untuk masih sekitar 90 sampai ada 90% untuk tingkat kepastiannya dia oke. Tapi kalau untuk dilihat dari tingginya resiko yang digunakan dia sangat tinggi gitu ya. Oke, banyak hal sebenarnya bisa pakai C++, bisa pakai MATLAB, bisa pakai Simulink juga. Tapi yang paling mudah itu menurut saya selain gunakan Excel, yang paling umum gunakan juga SPSS gitu ya. Karena banyaknya data itu lebih enak pakai SPSS. Itu paling dari saya sekian. Mungkin nanti saya akan kasih temennya juga beberapa slide yang mungkin bisa membantu gitu ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi lah ini Monte Carlo itu seperti apa. Itu palingan. Baik, Ibu. Terima kasih. Mm-mm. Oke, tapi yang harus perlu digarisbawahi juga di Monte Carlo ada satu lagi ya. Perkiraan distribusinya apa, terus data randomnya itu sebagai data pengujinya juga apa. Terus itu yang paling penting sih perkiraan distribusinya apa sih Monte Carlo tuh. Terus ada 5 langkah simulasi Monte Carlo kan, distribusi probabilities, ada kumulatif, interval bilangan acak, membangkitkan bilangan acak. Jadi betul-betul harus detail sekali. Itu palingan sip. Oke, sekian ya dari saya mah cukup kelompok ini. Cuman lagi dan lagi belum ada yang eh ngebahas jurnal. Saya tuh harapan saya tuh ada jurnal gitu yang keluar. Tapi jurnalnya nggak usah yang susah-susah. Entah itu soal banyak kan soalnya jurnal saat ini gitu. Satu aja harapan gitu. Jadi contohnya udah bagus, cuman harapan saya ini Bu kasih tahu ini jurnalnya ini gitu untuk ke depannya. Itu paling dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.